Halo Sobat Desain, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini gue akan nge-review iPad 9 yang baru-baru ini gue beli nih ya, di marketplace salah satunya. Nah, di sini gue mau nge-review sedikit nih tentang gimana gue beli ini iPad untuk keperluan desain gue sendiri ya, atau desain ilustrasi, bikin ilustrasi, buka Figma juga bisa, vektor juga bisa, dan yang karyanya nanti bisa kita jual di marketplace juga. Nah, iPad 9 ini udah menyusun ukuran layar ya dengan 10,2 inch nih. Kita nyalain dulu deh biar kalian tahu. Nah, di sini gua memilih iPad ini kenapa? Ya karena awalnya nyari iPad yang benar-benar ibaratnya ternyata mahal ya. Menurut gue sangat mahal. Jadi kalau iPad terbaru-baru ini nggak worth it ya. Jadi gue pilih yang iPad 9 ini. Di harga gue dapet itu sekitaran 4.400.000 kalau nggak salah. 4.400.000 deh ya. Nah, yang awalnya emang nih harga sekitaran hampir 4,9, hampir 5 juta. Tapi gue tawar dapat segitu. Dan gue memilih iPad 9 ini kenapa? Yang pertama harganya itu nggak terlalu jauh banget kayak iPad baru yang sekarang yang udah menyentuh harga-harga 10 juta, 9 juta, udah ada kayak iPad baru ya. Nah, jadi ada kamera juga dengan 8 megapiksel dan RAM-nya itu 3 GB RAM iPad 9 ini ya, generasi 2021 ya kalau misalnya sendiri. Terus dengan ukuran baterai 8557 mAh. Kalau kalian tanya untuk kamera, menurut gue bagus ya. Cukup bagus banget, malah cukup bagus. Tapi gue jarang banget gunain kamera ya, karena gue bukan fotografer guys, tapi desain ilustrasi atau juga icon serta UX UI desain. Jadi gue gunain ini buat ngebuat ilustrasi aja. Jadi di sini pun gue kadang ngedit ya, edit video, edit buat YouTube, keperluan YouTube sangat-sangat lancar. Nggak tahu kenapa ya, pakai iPad ini sangat lancar banget, enak banget buat gua ibaratnya editing juga nggak kecilan. Biasanya gue editing tuh kalau nggak di laptop atau di HP. Di HP itu terlalu kecil, enak emang bisa dibawa kemana-mana, tapi terlalu kecil untuk kita editing ya. Ini gue bagi Figma. Terus kalau di laptop itu ribetnya itu kalau keluar kita harus dibawa ke rumah tuh tasnya agak gede. Gue nggak suka banget. Jadi gue pilih ini dan gue beli tasnya yang kecil juga. Ada tasnya nanti gue kasih tas sih kalau kalian emang mau. Nah, jadi keperluannya ini gue salah satunya ini nih. Gue untuk buka Figma di Google Chrome, lihat ya bimbing ilustrasi yang nantinya bakalan gue jual di marketplace tuh ya. Jadi kalian bisa ikutin aja channel gue di playlist. Lalu ketika gue beli ini iPad juga gue dapat ini bukan gue sendiri yang beli ya, emang udah dari sononya gue udah dapat pensil. Emang ini udah support pensil nih ya, meskipun ini mereknya bukan iPad Apple ya, ini bukan Apple tapi itu Gujodok ya kalau nggak salah. Nah dan di sini kita lihat nih, di sini udah mendukung pensil ya, lihat tuh. Udah ada Apple Pencil, sebenarnya bisa Apple Pencil tapi nggak gua beli karena mahal banget ya. Apple Pencil sekarang udah 1 jutaan, menurut gua mahal, jadi nggak worth it. Kenapa gua nggak gunain ini aja dulu ya kan, sampai benar-benar menghasilkan banget. Udah ketutup modal kita beli iPad, baru kita jual buat upgrade lagi. Kalau gua gitu sih. Di sini juga udah ada kayak fitur touchscreen-nya tuh ya kan. Nah sebenarnya gue lebih suka ada fitur touchscreen-nya guys ya, seperti ini, tombol-tombol ini, karena yang baru-baru ini kan kalian bisa lihat sendiri kalau iPad 9 sama iPad yang baru-baru ini tuh udah hilang nih, yang ini di sininya nih. Ini udah hampir menutupi layar semua. Tombol home-nya ini pun udah hilang, udah nggak dipakai lagi di iPad generasi terbaru. Jadi apalagi gue ini baru nyoba beli iPad ya. Jadi gue pengen pilih dulu yang minimal lah ya, yang ada ininya dan masih worth it buat tahun kedepannya buat kita ngedesain. Jadi gue pilih yang ini. Pengen ngerasain aja punya iPad ya. Setelah punya iPad baru nanti udah puas sama touchscreen-nya, fitur-fitur yang dulu baru gue akan lanjut ke iPad terbarunya. Amin, doain aja. Sebenarnya ini tampilan umumnya tuh sama aja kalau kalian punya iPhone ya, sama aja ini. Cuman ini versi besarnya aja guys ya. Dan untuk ngedesain, jadi ini gue bakal gunain untuk buka Figma, bikin ilustrasi ya. Dan untuk buka aplikasi-aplikasi juga masih lancar. Dan memorinya ini gue pakai yang 64 GB. Gue belinya 64 GB.
Kalau kalian tanya cukup nggak sih 64 GB untuk kita para desainer ya? Cukup banget banget banget. Kecuali kalau kalian seorang video editing ya. Yang dimana yang pasti banyak banget ya video-video tertumpuk. Ya masih cukup. Cuman nggak terlalu maksimal kalau kalian cuma 64 GB. Solusinya ya palingan kalian harus upgrade. Kalian bisa berlangganan dengan iCloud, itu bisa juga. Generasi lain. Tapi kalau kalian untuk cuman kayak ilustrasi, bikin desain, ya bisa sih. Aduh baru beli udah hancur aja nih. Nah ini juga bisa nempel tuh guys. Nora ya, BR maklum lah baru beli. Jadi kalau kalian mau beli itu yang belum nih, gue kasih saran rekomendasi ya. Ketika kalian beli baru punya iPad, jangan beli yang mahal, jangan terlalu tergiur. Kalian belilah yang benar-benar worth it, masih bagus ya, masih lancar buat kedepannya. Yang penting ketika kalian udah coba dan enak menurut kalian cocok ya kalian beli, bisa upgrade ke depannya. Nggak ada yang terlambat kok guys ya. Ini juga gue pakai Figma, banyak sih sebenarnya sih gue pakai juga untuk desain dan lain-lain. Lalu untuk chipsetnya ini tadi pakai Apple A13 Bionic ya guys, yang dimana menurut gue masih worth it dibandingkan iPad di bawahnya. Atau ada iPad Air juga, yang iPad Air yang 2 ya apa 3 ya. Kalau gue lebih rekomendasiin si iPad 9 ini sih. Kalau untuk dibandingin ke lain, beda cerita. Kalau yang Pro itu jangan tanya guys. Cuma di Pro itu nggak suka gue layar itu terlalu besar ya. Layarnya ini nih, ini nggak segini guys. Ini tuh kan cuman sekitar 10,2 inch, itu 11 kayaknya, 11 inch kalau nggak salah. Kalian bisa cek sendiri ya. Nah, untuk kamera sendiri ini mengusung 8 megapiksel untuk belakangnya, dan untuk depannya ini untuk kamera selfie-nya ini 12 megapiksel ya. Ya kalau kalian masih suka-suka ya kamera juga menurutku sangat bagus. Loh, speakernya juga enak banget ya, speakernya jernih banget. Pokoknya jernih banget, nggak terlalu berisik ya, dan ada sensor fingerprint juga. Ini tersedia, ini warna yang silver sih ya. Sebenarnya ini tersedia warna, dia ngecas enggak. Ini tersedia warna apa ya? Apa aja ya, gue lupa pokoknya. Ini pokoknya gue warna silver ya. Warna silver, ada yang warna space gray. Ini space gray guys. Sorry. Space gray itu warnanya kayak abu-abuan gitu. Ya tuh, lihat nggak sih? Tuh, abu-abuan. Kalau silver kan warnanya kayak keputih-putihan gitu ya. Jadi ini gue pilih warna, bukan pilih sih, emang adanya warna ini, tapi lumayan sih bagus tuh. Ini kita buka kali ya. Kita lihat, aduh sayang banget nih buka nih, ngeri lecet guys. Norak emang gue tuh. Bisa gak sih? Aduh susah banget. Aduh gawat, baru beli nih guys. Aduh kok gak bisa. Ntar gak bisa nih dari sini. Aduh patah gue. Pas awal beli aja gue kayak orang norak di sana. Nah, yeay. Nih bodinya sih seperti ini guys, kecil banget menurut gue. Bodinya tuh enak tuh. Tuh, kelihatan nggak? Tuh, kita lihat. Teng. Tuh, ini warna silver nih tuh. Silver space gray ya. Astaga lupa mulu tuh. Tuh guys, kecil banget ya. Ini 10,2 inch menurut gue cukup ya guys ya. Tuh. Nah, ini tuh kayak gini bodinya tuh, kalian bisa lihat sendiri kalau kalian mau lihat. Tuh ini secara langsung, ini masih bagus kan tuh, lihat tuh nggak ada dent sama sekali ya, nggak ada dent sama sekali tuh. Ya tuh. Oke, gue buka harga 10 juta. Enggak lah guys, ya bercanda. Udah kayak jualan nih gue ya kayak gini. Nah yang penting kalian tahu, nah kameranya ini belum besar seperti iPad terbaru ya. Kan sekarang iPad terbaru gede-gede banget, ini ada yang 3 lah, ada dan lain-lainnya, tapi nggak apa-apa lah. Karena kamera itu belum terlalu perlu banget buat gua, dan ini gue juga dapat advance-nya juga ya, lumayan, alhamdulillah aja dulu, bersyukur. Oke, mungkin cukup sampai sini aja nge-review iPad gue baru nih, beli ini lagi seneng, tapi gue pengen cobain dulu ke depannya, nanti gue kasih tahu worth it apa enggak sih. Tapi menurut untuk saat ini sangat enak, sangat nyaman. Apalagi kalau gue bawa keluar tuh enteng, nggak berat juga. Ini nggak berat kok. Kata siapa berat? Enggak, tuh enteng banget, malah lebih enteng daripada laptop gue menurut gue. Jadi enak aja buat kemana-mana. Oke, karena ini untuk body sendiri ukurannya ini apa ya, beratnya ini ya 487 gram apa ya, apa berapa sih beratnya gue lupa. Pokoknya ini nggak berat sih, nggak berat, enteng.
Oke, cukup sampai sini aja ya guys ya. Terima kasih yang udah nonton juga. Jadi kalau kalian mau belajar desain bisa DM IG gue atau bisa langsung di playlist banyak semuanya. Dan cukup sampai sini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.